Oke, dan saat ini kita akan mencoba mengulas ataupun membahas salah satu fitur keamanan di dalam Windows 10 ya, operating system Windows 10 yang membuat akses aplikasi ke dalam komputer itu bermasalah ya. Nanti kita akan jumpai bahwa beberapa aplikasi yang pertama kali kita install dan tidak diauthorize oleh Windows 10 itu akan diblok. Sebelumnya saya sudah download gitu MIOB, saya kasih di folder download. Ini MIOB Accounting versi 18. Saya buka ya, coba buka. Option yang muncul adalah ada notifikasi this application has been blocked for your protection, an administrator has blocked you're from running this application. Jadi Microsoft Office, Microsoft Operation System versi 10 itu menolak untuk mengakses aplikasi ini ya. Jadi kita diminta untuk membukanya lewat administrator. Bagaimana cara membukanya lewat administrator? Itu ada beberapa cara sih sebetulnya. Kita coba klik di aplikasi file Microsoft, aplikasi LDMIOP 18 tadi, terus kemudian kita klik properti. Di klik properti itu biasanya di bawah itu ada ini ya, ada optimasi bahwa kita bisa mengaksesnya lewat administrator ya, tapi di sini kebetulan nggak ada gitu ya. Di sini ada, kalau nggak ada ya berarti kita ganti saja mekanisme. Cara yang kedua itu adalah mengaksesnya lewat administrator ya. Kita nggak bisa melakukan dengan cara konvensional, klik kanan terus ke administrator, gini, run as administrator, dan ternyata masih ada notifikasi sejenis. Kita close. Kita bisa lakukan dengan cara yang agak sedikit tricky ya, dengan menggunakan CMD ya. Jadi kita menggunakan akses administrator dengan klik di option Windows yang ada di bawah ini. Di sini ada option Windows. Di situ Anda search ya, klik search CMD ya. Nah, CN command prompt di CND ya, di command prompt. Di command prompt ini klik kanan run as administrator. Gitu. Do you want allow the application change to your device ya? Nah, kita akan melihat option CMD ini ya di sini. Nah, kita tinggal diminta memasukkan sintak ya di sini ya. Nah, sebelumnya kita harus cari dulu tadi MIOB Accounting versi 18. Kita klik kanan, Properties. Ini di option Properties. Setelah diklik kanan, Anda klik Security ya. Di Security Anda klik. Dan di sini ada link ya, object name-nya. Nah, object name-nya ini yang ada blok. Dan kita copy. Ctrl C ya, di blok Ctrl C. Kita cuman membutuhkan lokasi di mana dia melakukan atau menyimpan file tadi. Dan kita buka lagi CMD file tadi dan kita klik kanan, dia langsung muncul ya, tanpa harus di paste. Klik kanan dia akan muncul. Sehingga di C itu ada link tadi, lokasi download MIOB Accounting versi 18. Di sini kita tinggal enter dan prosedur instalasi berjalan seperti lazimnya kita melakukan proses instalasi dengan menggunakan administrator option. Tunggu sampai selesai itu, preparing to install. Di situ MIOB versi 18 Anda next saja. Di notifikasi MIOB license agreements Anda I accept all them, terus kemudian next, complete, dipilih slash program folder, kita okein aja MIOB 18, kita next sampai finish. Kita tunggu sebentar ya. Dia ada copy yang data dan juga file yang dibutuhkan. Terus kemudian dengan kita sedikit menunggu beberapa menit, nanti MIOB akan terinstall dan dipasang di desktop ya. Di situ kita sudah mulai mengakses data. Ini salah satu teknis yang digunakan kalau kita melakukan proses instalasi data ya. Di situ
proses instalasi cukup berjalan nggak terlalu lama. Terus kemudian di akhir kita finish dan aktivitas instalasi sudah selesai. Anda lihat di desktop sudah muncul MIOB accounting ya. Kita buka MIOB accounting. Nah, di sini ada MIOB accounting. Kebetulan ini desktop sebelum ya. Saya sudah kasih MIOB 20 Oktober. Nah, saya tandain 20 Oktober pada waktu saya menginstal data ini ya, atau menginstal aplikasi ini, sehingga saya tahu betul bahwa pertama kali saya menginstal tanggal 24 Oktober. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya. Setelah kita menginstal MIOB 18, itu di desktop akan muncul MIOB 18. Kalau kita klik, itu masih ada notifikasi this application has been blocked for your protection. Ini karena running exe file yang ada di MIOB itu ditolak oleh administrator sistem ya, protection. Caranya bagaimana? Caranya kita perlu tahu dulu lokasinya ada di mana ini sebetulnya exe-nya. Anda klik kanan MIOB link tadi yang ada di desktop, klik properties ya, klik properties. Nah, Anda lakukan. Setelah diklik properties begitu, Anda lihat tuh lokasinya ada di mana. Lokasinya adalah ada di CMIOB 185 MIOB.exe. Nah, ini yang kemudian kita cari ya. Kita cari di drive C, terus kemudian Anda lihat di situ di drive C ada MIOB 185, folder MIOB 185. MIOB 185 ini kita klik 2 kali, terus kemudian kita masuk ke folder tadi ada MIOB.exe. Inilah sebetulnya link di desktop tadi merujuk ke MIOB.exe ini. Terus bagaimana kalau begitu ya? Kita klik kanan, terus kemudian properties kayak tadi ya. Terus kemudian di security itu kita lihat lokasinya sebetulnya ada di mana kayak tadi. Jadi dia ada di CMIOB 185.exe. Kita copy, terus kemudian prosedurnya persis sama seperti tadi. Kita klik kanan di Windows button di pojok kiri bawah. Di situ kita search CMD tadi ya untuk akses administrator ya, data CMD. Jadi kita tidak lewat Windows aksesnya, tapi lewat application DOS. Di situ kita klik kanan Run Administrator. Kita yes saja, do you want to allow this application to change? Nah, di sini Anda klik kanan, jadi link tadi akan tersaji. Baru kemudian kita enter. Nah, begini setiap kita melakukan proses eksekusi di aplikasi MIOB ya, lewat aplikasi administrator yang kita kenal. Baru kita jalankan MIOB tadi. Nah, cara tadi itu sedikit merepotkan ya. Setiap kita mengakses MIOB accounting, kita diminta membukanya dengan mode administrator. Notifikasi dari this application has been blocked for your protection itu muncul. Ada cara lain yang lebih permanen untuk memastikan bahwa kontrol administrator terhadap setiap aplikasi yang tidak terotorisasi oleh Windows 10 itu di-off-kan. Walaupun ini tentunya beresiko. Beresiko apa ya? Beresiko kalau ada aplikasi yang di dalamnya disisipi oleh malware dan lain sebagainya, mungkin nggak kedetek ya ke depannya. Makanya sedikit hati-hati. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita mengakses register edit ya. Prosedurnya kayak tadi. Anda klik tuh Windows yang ada di pojok kiri bawah, button Windows yang ada di pojok kiri ke bawah. Terus kemudian klik run ya. Di situ ada klik run. Ya, di situ ada klik run. Klik run, klik kanan run begitu ya. Di run itu Anda akses register edit, Anda ketik register edit. Terus kemudian Anda okein ya. Terus edit, di okein. Ada pertanyaan, do you want to allow the application to make change to your device? Yes, gitu ya. Nah, di option ini Windows yang ada di
register edit, mungkin kalau tampilannya masih umum seperti ini ya di komputer, terus kemudian kita diminta untuk membuka folder mana yang mau kita buka. Lokasi folder yang mengatur register dari administrator itu adalah ada di Haki Local Machine. Nah, klik 2 kali Haki Local Machine. Di situ Anda pilih software ya, software, klik 2 kali software. Terus kemudian di software Anda cari Microsoft, gitu ya, karena ini di under Microsoft Software, dan kemudian pilih Windows. Pilih Windows yang ada di bawah. Nah, setelah Anda pilih Windows, Anda pilih current version. Di current version, berikutnya Anda pilih policies. Nah, ini policies, dan Anda pilih system. Nah, sampai dipilih sistem ini, tampilannya akan seperti ini. Anda lihat di listnya itu ada enable UA. Nah, ini di enable UA file. Di enable UA file Anda klik 2 kali. Nah, ini value datanya defaultnya adalah 1 ya. Kita bisa rubah jadi 0. Itu akan membuat proteksi terhadap file yang tidak diotorisasi oleh administrator tadi akan nonaktif. Jadi Anda ganti 0, terus kemudian di OK-in. Begitu di OK-in, di pojok kanan itu ada tulisan you must restart your computer to turn off user account intro. Nah, kita diminta untuk merestart untuk melihat efeknya. Nah, setelah kita restart dan komputer kemudian menyala seperti semula, begitu kita lihat di desktop, MIOB Accounting, kalau kita klik, itu sudah langsung mengarah ke aplikasi MIOB Accounting yang sudah dijalankan pakai administrator. Jadi kita bisa create data dan lain sebagainya, seperti lazimnya kita menggunakan MIOB. Tapi metode ini tentunya saya tidak rekomendasikan ya, karena memang ada resiko nanti kalau Anda install aplikasi yang berbeda yang tidak diauthorize oleh Windows 10, terus kemudian Anda tidak sadari, semua aplikasi itu akan di-running pakai administrator, sehingga proses instalasi itu tidak akan dikontrol oleh Windows 10 security.